Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk di bab 2 untuk IPA ya. Bab 2 untuk IPA itu ciri-ciri makhluk hidup. Oke, jadi sebenarnya gini, IPA itu terbagi dua, ada namanya di SMP ya. Di SMP terbagi dua. Yang pertama itu fisika, yang kedua biologi. Kalau fisika semua yang mempelajari tentang benda mati. Ya kan? Kalau biologi mempelajari tentang makhluk hidup. Binatang, tumbuhan, hewan dan semuanya. Oke, di sini pertama dulu kita ciri-ciri benda. Jadi kalau benda itu sebenarnya benda itu ada dua, ada benda mati, ada benda hidup. Kalau benda hidup berarti ciri-ciri makhluk hidup. Tapi kalau benda mati itu bisa dibedakan dari bentuknya. Tidak bisa dikatakan benda memerlukan nutrisi misalnya. Nah, jadi kalau benda itu misalnya benda mati ya dari bentuknya. Misalnya mobil dengan motor. Perbedaannya itu kalau mobil 4 roda, kalau motor 2 roda. Begitu sebenarnya. Apalagi dari dari pada saat kita pegang, ada yang kasar, ada yang halus, itu semua adalah perbedaan ciri-ciri dari sebuah benda mati. Nah, tapi kita tidak fokus ke sana. Kenapa kita tidak fokus ke sana? Yang kita fokuskan sekarang adalah makhluk hidupnya. Nah, sebenarnya pelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup itu sudah kita pelajari mulai dari kelas 4. Kelas 4 SD, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sampai di kelas 5 belajar lagi tentang perkembangan makhluk hidup. Di kelas 6 ada lagi pembelajarannya. SMP ternyata kembali lagi ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang dimaksud dengan ciri-ciri di sini sebenarnya tidak ada yang berbeda, cuma penjelasannya agak lebih luas ya. Yang pertama itu bernapas. Jadi waktu kelas 4 pun kalian itu pasti dikatakan ciri-ciri makhluk hidup, satu bernapas, ya kan? Jadi semua makhluk hidup memerlukan oksigen. Memerlukan oksigen untuk bernapas. Tapi ingat, ada makhluk hidup dia itu berbeda. Dia justru mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kalau kita manusia dengan hewan itu kan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida kan? Iya kan? Tapi kalau tumbuhan itu dia mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makanya antara tumbuhan dengan manusia dan hewan itu saling melengkapi satu sama lain. Kalau misalnya tidak ada tumbuhan, berarti kita menghirup udara terus, oksigen terus, lama-lama akan habis. Karena karbon dioksida yang kita keluarkan itu tidak bisa dihirup lagi. Itu maksudnya. Tapi ternyata ada tumbuhan yang bisa mengurai atau merubah melalui apa? Ada yang tahu? Pelajaran kelas 5? Proses fotosintesis, betul. Jadi proses fotosintesis itu proses tumbuhan itu membuat makanannya seperti itu. Akan dijelaskan tadi nanti di nutrisi atau memerlukan makanan. Tapi selain dari dia membuat makanan atau dalam bentuk karbohidrat, dia juga ternyata menghasilkan oksigen. Oksigen itu dikeluarkan itu untuk siapa? Untuk manusia dan hewan. Jadi makanya jangan tebang pohon sembarangan. Karena kenapa? Pada saat pohon habis, otomatis akan apa? Susah bernapas. Karena apa? Oksigen itu akan habis. Dan yang banyak justru karbon dioksida yang tidak bisa kita hirup kembali, kan dia hasil pembakaran. Itu yang pertama, bernapas ya. Silakan baca sendiri di sini untuk teknisnya. Yang kedua, memerlukan nutrisi. Yang dimaksud dengan memerlukan nutrisi itu, kalau di kelas 4 kemarin, di kelas 4 itu kita belajar memerlukan makanan. Nah, ya kan? Tapi kalau di SMP, dia lebih spesifik namanya memerlukan nutrisi. Nutrisi itu dari mana? Ya dari makanan. Tapi kalau nutrisi, kalau dari makanan itu kan masih secara umum ya. Secara umum. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang nutrisi, itu lebih kompleks ya. Sudah ada vitaminnya, sudah ada karbohidratnya, sudah ada mineralnya, sudah ada zat besi dan lain sebagainya. Itu namanya nutrisi seperti itu. Nah, kalau misalnya tumbuhan itu lain lagi. Kalau misalnya manusia dan hewan itu sisa masukan di mulut ya, iya kan? Dia makan sisa masukan di mulut. Misalnya manusia makan nasi ya sisa masukan di mulut, iya kan? Seperti itu. Dicerna dalam tubuh. Kalau hewan sama, ambil masukkan di mulut, seperti itu. Seperti sapi makan rumput itu kan masukkan di mulut. Nah, kalau tumbuhan itu kan kalau tumbuhan lain lagi dia tidak masukkan di mulut. Kalau dia ada namanya proses fotosintesis yang tadi. Jadi kalau kita proses fotosintesis itu mungkin ini pelajaran lama ya. Pelajaran lama tapi tidak apa-apa saya ubah, saya sampaikan juga. Yang seperti ini. Pernah lihat bagan fotosintesis ya. Jadi bagan fotosintesis. Oke, perhatikan. Yang pertama itu dia butuh apa? Dia butuh apa? Yang pertama air ya. Dia butuh air. Oke? Air ditambah apa? Ditambah CO2. CO2 itu apa? Hah? Karbon dioksida. Kalau oksigen O2. CO2. CO2 itu adalah karbon dioksida. Saya tulis karbon dioksida. Oke. Setelah itu air, karbon dioksida, apa lagi yang dia butuhkan? Apa yang dia butuhkan? Dia juga butuh apa? Dia juga butuh apa coba? Zat hijau daun. Namanya klorofil, zat hijau daun. Oke? Nah, ini yang dia butuhkan, air, CO2 atau klorofil dengan zat hijau daun. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, kalau dia sudah dapat ini, itu
dibuat di mana? Di mana? Di daun, ya. Di daun. Nah, pada saat dia dibuat di daun, dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan apa? Ada dua yang dihasilkan. O2 sama apa? Karbohidrat. Jadi ada dua. Jadi ada dua yang dihasilkan. O2 dengan karbohidrat. Karbohidrat itu untuk apa? Untuk dia tumbuh. Untuk dia tumbuh atau makan dan lain sebagainya. Kalau O2-nya itu untuk apa? Untuk manusia dan hewan. Seperti itu. Nah, selain itu, ini kan sudah ada tempatnya, sudah hasilnya. Itu ada cahaya matahari. Ini yang paling penting. Ada cahaya matahari. Ini yang harus ada. Jadi ada cahaya matahari. Makanya itu tumbuhan, pot-pot memaku itu di rumah, yang bunga-bunga itu kan biasanya dia simpan di teras ya. Iya kan? Disimpan di teras itu harus ada apanya? Ada cahaya matahari yang bisa kena. Paling tidak sore hari ataukah pagi hari. Iya kan? Kalau siang hari itu tidak terlalu karena dia panas sekali ya. Tapi antara sore hari atau siang hari, dia harus kena cahaya matahari. Makanya kalau misalnya ada pot di dalam rumah yang tidak ada tempat masuk cahaya, lama-kelamaan itu akan mati. Kenapa akan mati? Yang pertama karena tidak kena cahaya matahari. Nah itu, dia butuh cahaya matahari. Yang kedua, apa yang dia butuhkan? Air. Air itu diambil dari mana? Dari dalam tanah, ya kan? Apa yang mengambil? Akar. Iya kan? Akar. Akar yang mengisap air dari dalam tanah, kemudian dibawa ke daun melalui apa? Batang. Di dalam batang ada namanya kabium yang tempat dilewatinya itu adalah air, seperti itu. Nah, CO2 diambil dari mana? Dari hasil pembakaran manusia. Pembakarannya itu dalam bentuk apa? Menghirup oksigen, masuk paru-paru, alveolus, berganti, kemudian keluar lagi dia hasil pembakaran karbon dioksida. Karbon dioksida itu jadi begini ya. Menghirup oksigen masuk, coba keluarkan. Yang keluar itu bukan lagi oksigen, karbon dioksida. Mau bukti? Kalau mau bukti gampang. Itu udara yang keluar itu tidak bisa kamu gunakan lagi untuk bernapas. Mau bukti? Coba kamu sampai di rumah ambil kantong plastik. Itu kamu kasih masuk. Kamu ambil dulu ya, kalau kasih begini-begini kan ya. Artinya kasih masuk dulu udara, kasih begini-begini. Nah, sampai ada udara di dalam, kasih masuk. Ikat di sini kuat-kuat, di sini. Sampai tidak bisa keluar udara, tidak bisa juga masuk udara. Kamu bernapas, awalnya itu bisa. Karena kenapa? Ada oksigen di dalam. Dari mana? Dari pada saat kamu mengambil itu kan, ada oksigen di dalam. Tapi saya mau tanya, apakah pada itu angin udara yang di dalam, apakah keluar atau tidak? Tidak kan? Dia tetap tersimpan di dalam. Jadi kita hirup, masuk, keluarkan lagi kan? Hirup, masuk, keluar lagi, hirup, masuk, keluar. Artinya tidak habis ceritanya kan? Dia masuk, keluar. Tapi beda, yang masuk oksigen, yang keluar karbon dioksida. Dan karbon dioksida tidak bisa dihirup lagi untuk bernapas. Tidak bisa lagi. Makanya, kalau kamu bikin seperti itu, lama-kelamaan, kamu akan sesak, tidak akan bisa bernapas. Dan mati. Kenapa? Kadar oksigen di dalam udara itu habis. Kadar oksigen dalam udara itu habis. Kenapa habis? Karena kamu hirup. Kamu hirup, masuk alveolus di paru-paru, keluar sudah bentuk karbon dioksida. Memang tetap udara, tapi dia karbon dioksida, tidak bisa lagi dihirup. Makanya kamu sesak, karena tidak bisa menghirup karbon dioksida itu. Nah, itulah keuntungan ada tumbuhan. Karbon dioksida yang kita tidak bisa hirup itu, dia ambil oleh tumbuhan. Dia proses fotosintesis di daun, menghasilkan kembali oksigen atau O2. Itu kembali yang kamu hirup. Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Karena kapan habis pohon akan gersam, panas, susah bernapas. Kenapa susah bernapas? Karena apa? Karena apa? Tidak ada udara atau oksigen. Tapi ingat, pada tumbuhan itu mungkin lebih kompleks lagi ya, tapi belum saya sampaikan sekarang. Tumbuhan itu berbeda pada saat bernapas malam hari dengan bernapas siang hari. Itu berbeda itu. Kenapa saya katakan? Ini mungkin kamu akan dapatkan nanti, tapi sekarang belum. Karena kalau siang hari dia bernapas itu mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, ya kan? Tapi kalau malam itu sama di manusia. Jadi ada dua itu kalau tumbuhan. Kalau siang hari dia ambil karbon dioksida, kasih keluar oksigen. Oksigen. Kalau malam hari dia ambil oksigen juga. Dia keluarkan juga karbon dioksida. Jadi sama manusia. Tapi pembahasannya belum sampai guys ya. Nanti mungkin kamu akan dapat juga itu. Namanya perbedaan pernapasan tumbuhan siang dan malam itu ada. Tapi itu nanti lebih lagi. Yang jelas fotosintesis bentuknya seperti ini. Ya, fotosintesis itu berjalan terlaksana siang atau malam? Siang karena ada cahaya matahari kan. Makanya kalau malam itu bukan lagi karbon dioksida yang diambil, tapi oksigen lagi kembali. Gitu. Paham sampai sini ya? Nah, klorofil. Klorofil itu apa? Semua tumbuhan yang berwarna hijau ada klorofil di dalam daun. Jadi ada memang dalam daun. Itu. Oke. Itu ya, dibikin di daun. Itu proses fotosintesis. Lanjut. Jadi tadi sudah bernapas, kedua memerlukan nutrisi atau makanan. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Perhatikan. Kau bisa baca LKS-mu, tapi nanti saya jelaskan lepas saya dulu. Tumbuh dan berkembang itu beda. Perhatikan. Pelajaran kelas 5 SD. Tumbuh dan berkembang itu beda. Apa perbedaannya? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Kalau tumbuh dari kecil menjadi besar.
Kamu keluar dari perut itu kecil ya, 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo, paling tinggi ya 5 kilo. Iya kan? 10 tahun kemudian, apakah kamu masih bayi? Tidak, terus besar seperti ini. Ya kan? Itu artinya apa? Bertumbuh, jadi kecil, jadi tambah besar. Gitu. Jadi pendek, tinggi. Itu namanya bertumbuh. Kalau berkembang bagaimana Pak? Berkembang itu dari tidak tahu menjadi tahu. Contoh, waktu kecil kamu makan sendiri atau disuapi? Disuapi. Pada saat sudah besar, bisa makan sendiri? Bisa, itu namanya berkembang. Ya, itu namanya berkembang. Jadi itu perbedaannya. Paham ya? Kecil bisa jalan atau tidak? Tidak. Pada saat sudah besar, bisa jalan atau tidak? Bisa. Namanya berkembang. Gitu. Kecil bisa dipantol atau tidak? Bisa. Ini nak gula-gula. Oh, ini. Padahal itu apakah sembarang kamu buka makanan? Nama kantong juga dong. Bisa dipantol tuh. Karena perkembangan otaknya belum normal. Tapi coba kayak Yarham, enak banget gula-gula. Pasti bilang sembarang apa spidol bilang gula-gula. Karena otaknya sudah berkembang. Itu yang dimaksud. Dia sudah bisa membedakan yang mana gula-gula, yang mana spidol. Tapi pada masih kecil, umur 3 bulan, jangan 3 bulan, 2 tahun saja, kalau dikasih makan, nah makan pasti. Nah, dia sudah belum bisa beda, otak itu belum berkembang, belum bisa bedakan antara makanan yang bisa dimakan dengan yang tidak bisa dimakan. Gitu. Cuma mau sekarang kasih dia makan, pas sebenarnya spidol langsung makan, karena kamu sudah bisa bedakan yang mana makanan, yang mana bukan. Itu namanya berkembang, seperti itu. Dari anak-anak sampai besar. Lanjut. Bergerak. Bergerak. Ini bisa kau baca sendiri di sini. Tapi saya mau jelaskan dulu secara umum. Di sini kan ada semua ya, ada semua. Gerak taksis, gerak tropisme, gerak nastis. Nasti itu semua gerak tumbuhan. Itu kau bisa pelajari, sebentar dijelaskan juga. Bergerak itu ada bisa berpindah tempat, bisa tidak. Manusia, perhatikan. Kalau saya begini, bergerak atau tidak? Tidak kan? Kalau saya begini, bergerak atau tidak? Bergerak kan? Kalau saya pindah dari sini ke sana, bergerak juga kan? Jadi mau pindah tempat, mau tidak pindah tempat, namanya tak bergerak kalau ada perubahan posisi. Gitu. Hewan juga seperti itu. Nah, kalau tumbuhan pasti bertanya, Pak, bagaimana kalau tumbuhan? Bergerak juga. Iya, bergerak karena dia makhluk hidup. Tapi bentuk gerakannya beda dengan manusia. Biasanya kita tidak bisa lihat. Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama gerak taksis, gerak pindah tempat menuju atau menjauhi rangsan, gerak kloroplas ke bagian sel yang terkena cacing. Jadi gerak taksis itu berpindah dia. Berpindah. Oke, berpindah. Tapi bukan tumbuhannya yang berpindah, bukan. Bukan tumbuhannya yang berpindah. Siapa tahu bilang, di situ putaran, besok di sana. Tidak, bukan begitu. Yang dimaksud itu di situ adalah kloroplasnya ke bagian sel yang terkena cahaya matahari. Jadi tahu kloroplas yang di daun. Banyak pelajaran yang di daun itu ada namanya kloroplas itu yang kayak ada di bolong kecil, tapi nanti pakai mikroskop baru kita lihat. Dia itu berpindah. Nah, kita tidak lihat, dia berpindah itu ke arah apa? Ke arah cahaya matahari. Sel yang terkena cahaya matahari, ke bagian sel yang terkena cahaya matahari. Seperti itu. Jadi kan begini, tumbuhan itu kan ada daun, iya kan? Ada bagian yang terkena cahaya matahari, ada bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Biasanya itu berpindah, itu kloroplasnya dia. Tapi kita tidak lihat. Nanti kita pakai mikroskop baru kita lihat. Bukan tumbuhannya yang berpindah, tapi bagian tumbuhannya itu namanya kloroplas. Itu kalau gerak taksis. Kalau gerak tropisme sama itu yang maksud tadi yang saya jelaskan. Kalau gerak taksis kan berpindah tempat. Maksudnya di bagian tumbuhan itu ada perpindahan tempat kloroplas ke bagian sel yang terkena matahari. Bukan tumbuhannya yang pindah ya, bukan. Tapi kalau misalnya gerak tropisme, dia juga menjauhi rangsang, mendekati rangsang, tapi modelnya seperti tadi, misalnya gerak bagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Jadi seperti tadi yang saya maksud, pohon kelapa yang ada di pinggir laut rata-rata condong ke laut kan? Iya kan? Biasanya itu pasti begini, ke laut dia. Itu namanya rangsang. Kemudian apa lagi? Itu kalau kita masuk di Bantimurung tadi yang saya jelaskan, masuk ke Bantimurung ada pohon, ya kan? Ada pohon itu pohonnya ditanam normal, itu yang di pinggir jalan itu ditanam normal, begini berdiri. Tapi karena setiap hari kena angin dari kendaraan lalu lalang, itu tumbuhnya dia condong ke dalam karena kena angin. Jadi misalnya yang di sebelah kanan tumbuh ke dalam, sebelah kiri tumbuh ke dalam, pada akhirnya di atas ketemu, makanya kelihatan seperti lorong seperti itu mendekati rangsang dia. Karena rangsangnya apa? Angin dia, ada kendaraan lewat dari sana ke situ, dari situ ke sana, terus setiap hari, makanya dia tumbuh ke dalam seperti itu. Itu gerak tropisme. Jadi perbedaannya taksis, kalau taksis pindah tempat, kloroplas tadi. Kalau tropisme sama, mengikuti rangsang, menjauhi rangsang, tapi apa? Dia tidak pindah tempat, tumbuhnya saja. Kemudian, ini ada di sini contohnya, gerakan memilih berputar dan ujung batang tanaman polong-polongan, gerakan memilih atau berputar, sama gitu yang dimaksud tadi, condong dan lain sebagainya. Bagian C, gerak nastis, gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi rangsang, gerakan menutupnya daun putri malu. Ya ini gerak nasti namanya. Gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi rangsang. Jadi arahnya tidak, dia tetap bergerak, tapi tidak dipengaruhi rangsang. Contoh, kalau daun putri malu tahu? Itu kalau disentuh, kucuk. Sebentar lagi begini lagi kan? Ya, itu dia mengikuti rangsang. Meskipun kau sentuh dari belakang, tetap tuh begini.
Kau sentuh dari depan tetap bunyi begini. Kalau daunnya memang mengarah ke sana. Misalnya ada putri malu daunnya begini, tak? Mengarah ke sana. Begini. Kau sentuh dari belakang. Begini tuh arahnya. Sebentar terbuka lagi, kau sentuh lagi dari depan. Cik, begini tuh lagi. Tidak terbalik begini, tidak. Itu namanya tidak mengikuti rangsa, tapi dia bergerak. Itu namanya gerak apa? Gerak nasti. Ya, putri malu. Gitu. Itu ya. Pekat terhadap rangsang. Ya, ini yang kelima, pekat terhadap rangsang sama ji. Sama ji tadi. Itu khusus untuk tumbuhan. Hewan juga seperti itu. Hewan pekat terhadap rangsang. Manusia juga seperti itu. Coba yang mana maksud pekat terhadap rangsang kalau misalnya hewan? Coba mau saja. Ada ular. Ada ular. Tenang-tenang itu ular. Pikul tarik ekornya. Langsung iya kan, itu namanya pekat terhadap rangsang. Iya, serius. Terlalu jauh kalau hewan. Manusia diam-diam lagi menulis terus. Bagus kalau tidak apa-apa langsung. Itu namanya pekat terhadap rangsang. Jadi sama aja sebenarnya ya. Gitu. Jadi lanjut saja. Beradaptasi. Di sini ada adaptasi morfologi, yaitu penyelesaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya bentuk paruh pada burung yang bermacam-macam disesuaikan dengan makanannya. Kemudian adaptasi fisiologi, itu penyelesaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, unta mempunyai kantong air di punuknya. Itu namanya. Ya, kemudian adaptasi tingkah laku, yaitu penyelesaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya cumi-cumi dan gurita. Oke, pertama dulu morfologi, ya. Itu adalah bentuk tubuhnya, bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, perhatikan dulu. Elang beda paruhnya sama burung pipit, ya kan? Kalau burung pipit kan makanya kayak dia kan, beda. Dia paruhnya biasa. Kalau elang dia begini, dia bengkok begini dia di depan kan? Karena kenapa? Dia fungsinya untuk mencari makanan, daging. Kenapa? Karena elang itu pemakan daging, karnivora, makanya beda. Seperti itu, makanya berbeda dengan makanan lingkungannya. Itu contohnya morfologi. Kemudian kalau fisiologi itu fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, unta mempunyai kantong air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan di padang pasir. Unta ada punuk itu bukan cuma untuk menyimpan air, tapi menyimpan juga nutrisi makanan. Jadi bukan cuma air dia simpan, nutrisi makanan dalam bentuk lemak. Dalam bentuk lemak itu sudah ada di dalam, ada mie nutrisinya, ada mie sari-sari makanannya, ada mie juga airnya di dalam. Jadi itu pada saat berjalan jauh di padang pasir tidak ada air, tidak ada makanan, diambil dari punuk itu. Jadi dia menyesuaikan diri secara fisik, secara fisiologi di badannya itu unta karena dia ada di daerah panas, itu yang dimaksud. Kemudian tingkah laku. Tingkah laku cumi-cumi sama gurita kan ada anunya kan, tintanya kan. Nah, itu biasanya kalau cumi-cumi itu pada saat dia terganggu langsung dia tembakkan itu tintanya. Seperti itu, ya. Itu yang dimaksud. Bisa dibaca sendiri. Berkembang biak, reproduksi. Di sini ada namanya vegetatif, generatif. Kalau vegetatif itu tidak kawin. Ada banyak contohnya juga. Ada umbi lapis, ada umbi batang, ada akar tinggal, ada banyak itu. Bisa kau baca sendiri di situ karena itu pelajaran kelas 5. Sudah bisa jelaskan dulu. Ya, boleh kau baca sendiri di situ. Pelajaran kelas saya jelaskan. Kemudian ada namanya, kalau vegetatif itu ada dua. Ada buatan, ada alami, ya kan? Kalau alami itu dia tidak ada bantuan manusia. Contoh, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal, itu semua adalah alami, seperti itu. Kalau buatan yang mana, Pak? Kalau buatan itu dibantu sama manusia. Contoh, cangkok ya, okulasi, itu semua bantuan manusia karena dibikin oleh manusia, seperti itu. Nah, kalau generatif itu dengan kawin. Kalau kawin berarti ada jantan, ada betina, seperti itu. Jadi dia kawin, ada sel jantan, ada sel betina ketemu. Kalau misalnya hewan dan manusia, ada sperma dari laki-laki, ada ovum pada perempuan ketemu, bisa berkembang biak, bisa jadi anak, seperti itu. Kalau misalnya di tumbuhan, ada namanya putik, kepala putik, ada namanya bakal buah. Nah, itu ketemu, di bunga biasa ya, di bunga biasa ketemu, itu akan menghasilkan buah, seperti itu. Tahu ya, yang serbuk sari, benang sari, jatuh di kepala putik itu kan sudah jelaskan di kelas 5. Boleh dibaca kembali. Gitu. Mengeluarkan zat sisa, yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Yang mana yang dimaksud mengeluarkan zat sisa? Mengeluarkan zat sisa itu berak. Itu yang dimaksud, ya. Jadi kalian makan, hewan makan, itu dimakan kan? Dimakan. Tidak semua itu dicerna dan masuk ke dalam tubuh. Ada pasti hasil pencernaannya. Ada pasti sisa-sisa pencernaannya. Nah, sisa-sisa pencernaan itu di usus besar dibusukkan oleh mikroorganisme, kemudian dikeluarkan melalui anus dalam bentuk berak, tinja, tai. Gitu. Iya. Kata halusnya tinja ya. Tapi biar saya kata halus, tetap tahu arahmu, pemikiranmu ke sana. Lebih baik kalau saya bilang berak atau tai atau tinja, kalau lebih halusnya tinja. Seperti itu namanya zat sisa. Iya, seperti itu. Yuk, ketahui kalau begitu dibahas. Oke. Nah, selain dari itu ada macam-macam juga. Ekskresi, pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Namanya ekskresi. Kalau ekskresi itu, misalnya keringatmu, perhatikan ini juga zat pembakaran ini, zat sisa ini.
Keringat itu yang keluar itu ekskresi namanya, sistem ekskresi ya. Kemudian kencingmu itu kan sisa juga, sisa itu. Makanya dikeluarkan dari dalam tubuh. Makanya kalau ada orang tidak berkeringat dipertanyakan itu. Dipertanyakan itu. Makanya orang sakit yang demam itu biasanya tidak berkeringat kan? Ih, demamnya anakku, tidak ada keringatnya. Tapi pada saat dia sudah berkeringat sudah enak dia rasa. Karena kenapa? Itu sudah ada sistem pengeluarannya itu sudah bagus, ekskresinya sudah bagus. Kencing, biasanya kalau kita minum obat, biasanya kencingnya banyak tuh. Biasanya itu anak-anak kalau minum obat, kita saja orang dewasa. Kalau lagi sakit minum obat, biasanya kencingnya banyak dan bau. Itu karena kenapa? Zat-zat kimia dalam obat itu kan banyak. Itu dikeluarkan lewat kencing semua. Kalau masih bagus ginjalmu, berarti bagus itu pengeluarannya. Kecuali kalau ginjalnya sudah bermasalah, itu. Kemudian ada namanya defekasi. Itu pengeluaran sisa berupa feses. Ini nih yang dimaksud. Defekasi. Defekasi itu nih feses. Tahu feses? Tinja. Sama ji, feses, tinja, tai, berak sama ji. Sama semua gitu nah. Iya. Iya, sama semua ji, cuma namanya beda-beda. Bentuknya sama semua ji. Iya, serius. Kuning-kuning. Iya, sama semua itu. Feses, tinja, berak, tai sama semua gitu. Iya, kuning-kuning, coklat-coklat. Ada juga kalau masuk angin, ungu-ungu sedikit. Iya. Serius, Kak. Defekasi namanya. Iya, bagian C itu ya, feses. Namanya defekasi. Kalau ekskresi itu keringat sama jadi itu yang ingat ya. Defekasi apa? Ekskresi, keringat sama urin atau kencing. Kalau defekasi itu feses atau tinja atau itu. Kemudian ekspirasi yaitu pengeluaran sisa ekspirasi berupa karbon dioksida. Kalau ekspirasi itu sisa pernapasan. Kita masuk oksigen keluar karbon dioksida itu kan hasil pembakaran juga kan? Itu namanya ekspirasi. Jadi dia pernapasan kalau ekspirasi. Kemudian gutasi dan transpirasi yaitu pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Biasanya ini di mana? Di mana ini? Di tumbuhan. Tahu tumbuhan teratai? Dijelaskan kelas 5 ya. Ciri khusus. Teratai itu kan ciri khususnya daun lebar, tipis, mengapung, iya kan? Itu apa fungsinya daun lebar, tipis, mengapung? Supaya proses penguapannya cepat, penguapan airnya. Itu yang dimaksud dengan gutasi atau transpirasi, yaitu pengeluaran air dari dalam tumbuhan. Karena kenapa? Dia kan hidup di air, otomatis banyak air di dalam, iya kan? Makanya dia punya daun lebar, mengapung, tipis, supaya air di dalam tubuhnya itu dia bisa keluarkan. Karena kenapa? Kalau terlalu banyak, membusuk, mati. Jadi dia keluarkan, itu namanya gutasi. Nah, jadi boleh kamu di sini, lihat. Saya lagi ulang. Ekskresi, keringat sama kencing. Kemudian defekasi, itu feses atau tinja. Kemudian ekspirasi, itu karbon dioksida. Kalau oksigen masuk keluar karbon dioksida. Kemudian gutasi, itu pada tumbuhan. Ya, gutasi itu khusus pada tumbuhan. Pengeluaran air dari dalam tubuh tumbuhan. Gitu. Jadi itu ya, cukup itu dulu. Supaya tidak terlalu banyak. Ya, jadi bagian C-nya nanti minggu depan. Oke, cukup. Silakan dikerja latihannya. Bagian nomor 29. Cukup ya.